Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Ati. Eh, Hari ini kita akan membahas materi ekonomi tentang keseimbangan harga dan struktur pasar. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran. Ketiga, menjelaskan kurva dan hukum permintaan juga penawaran. Keempat, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Kelima, menjelaskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Ketujuh, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Kedelapan, menjelaskan pengertian dan peran pasar. Kesembilan, menjelaskan macam-macam pasar. 10, mendeskripsikan bentuk pasar. Dan yang terakhir, menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Anak-anakku, materi pada pembelajaran kali ini sangatlah kompleks. Tentunya ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang permintaan. Permintaan menurut ilmu ekonomi ini dikenal juga dengan istilah demand atau disimbolkan dengan huruf D kecil, adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Pada pertemuan terdahulu, Ibu sudah menyampaikan bahwa dengan adanya barang substitusi itu akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Ibu contohkan misalnya ketika harga daging sapi mahal, maka jumlah permintaan terhadap daging sapi akan menurun. Ini akan berimbas pada naiknya jumlah permintaan daging ayam. Daging sapi dan daging ayam merupakan barang substitusi. Faktor kedua yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah pendapatan. Tentu kalian pernah mengalaminya. Ketika kalian tidak memiliki uang, maka kalian akan menahan pembelian barang. Namun ketika misalnya pada saat kondisi tertentu, seperti misalnya kalian banyak menerima hadiah ketika Idul Fitri, jumlah pendapatan kalian meningkat, maka jumlah permintaan barang juga akan meningkat. Ketiga, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Tentu kalian pun merasakan hal ini. Ketika satu mode pakaian sudah out of date, maka jumlah permintaan terhadap pakaian dengan mode tersebut akan menurun. Sebaliknya, ketika pakaian tersebut sedang menjadi tren atau trending topik, maka jumlah pembelian terhadap model baju tersebut meningkat. Keempat, jumlah dan karakteristik penduduk. Ibu contohkan, misalnya ketika ayah dan ibu kalian awal berumah tangga, jumlah permintaan terhadap beras mungkin sehari hanya cukup 2 cangkir. Tapi ketika jumlah anggota keluarga bertambah dengan lahirnya anak-anak mereka, maka jumlah permintaan terhadap beras setiap harinya akan meningkat. Mungkin yang tadinya 2 gelas menjadi 4 gelas, 5 gelas, tergantung juga karakteristik dari keluarga tersebut. Kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Pada saat harga BBM diisukan akan naik pada esok hari, maka kalian bisa lihat pada malam harinya akan terjadi peningkatan jumlah permintaan BBM tersebut. Kemudian yang keenam, hari raya keagamaan. Ibu mencontohkan misalnya dalam waktu dekat akan dilaksanakan hari raya bagi umat Kristiani, yaitu hari raya Natal. Barang-barang apa yang jumlahnya meningkat permintaannya pada saat hari raya keagamaan?
Ya, contohnya misalnya meningkatnya jumlah permintaan pohon cemara atau pohon Natal. Pun ketika akan merayakan Idul Fitri, maka jumlah permintaan terhadap mukena atau baju muslim itu akan meningkat. Yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi. Ini ada kaitannya dengan jumlah pendapatan atau dengan siapa circle kalian bergaul, itu akan mempengaruhi permintaan. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun sudah sangat kalian alami ya. Jadi hukum permintaan ini berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat atau naik, maka kuantitas barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas jumlah atau jumlah barang yang diminta akan meningkat. Ini bersifat ceteris paribus. Berikut adalah tabel permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan. Yang di sebelah kiri adalah tabel permintaan, yang sebelah kanan adalah kurva permintaan. Dari hukum permintaan yang tadi Ibu sampaikan, tergambar jelas di tabel ini. Ada 5 kombinasi di sini. Kombinasi A, harga per kilogram apel itu 5.000, kuantitas yang diminta 10 kilo. Kemudian sampai pada kondisi E, harga terus menurun. Kondisi E itu harga apel per kilogram 1.000, jumlah atau kuantitas yang diminta 50.000. Ini menguatkan hukum permintaan yang tadi disampaikan. Ketika harga naik, maka jumlah permintaan menurun. Sebaliknya ketika harga menurun, maka jumlah permintaan naik. Nah, dari tabel tadi dapat digambarkan ke dalam kurva permintaan. Yang di sini sudah jelas ada hubungan antara garis P atau harga dengan garis kuantiti. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini sepertinya Ibu cukupkan sampai di sini saja dulu. Sampai ketemu minggu depan dengan fungsi permintaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.